Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi Perdana Menteri Australia Anthony Albanese usai dilantik pada 13 Mei lalu. Presiden Prabowo Subianto dan PM Albanese menggelar pertemuan 4 mata di Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Istana Merdeka Jakarta Kamis pagi. Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi PM Albanese usai dilantik pada 13 Mei lalu. Kehadiran PM Albanese disambut pasukan jajar kehormatan serta sejumlah siswa sekolah dasar yang mengibarkan bendera Indonesia dan Australia. Hormat, Anjatan! Upacara kenegaraan pun digelar di halaman Istana Merdeka diiringi lantunan lagu kebangsaan kedua negara. Usai upacara kenegaraan, Presiden Prabowo dan PM Albanese saling memperkenalkan delegasi masing-masing. Agenda dilanjutkan dengan pertemuan 4 mata antar kedua pemimpin negara, diikuti dengan pertemuan bilateral antar delegasi Indonesia dan Australia, membahas penguatan kerjasama di berbagai bidang strategis. Kunjungan ini adalah kunjungan pertama yang dilaksanakan oleh Perdana Menteri Albanese satu hari sesudah beliau dilantik sebagai Perdana Menteri. Sekali lagi kami menyampaikan penghargaan atas kehormatan yang besar ini. I'm here in Indonesia because no relationship is more important to Australia than this one. And no nation is more important to the prosperity, security and stability of the Indo-Pacific than Indonesia. Kunjungan ini menjadi kali keempat PM Albanese berkunjung ke Indonesia. Ia berharap tidak hanya kemitraan strategis Australia-Indonesia yang berkembang, tetapi juga memperdalam keterlibatan ekonomi dengan Indonesia dan Asia Tenggara secara lebih luas. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyebut meme dirinya bersama dengan Presiden Prabowo Subianto yang dibuat seorang mahasiswi ITB sudah kebablasan. Kendati demikian, dirinya menghargai langkah pemerintah untuk membina pembuat meme tersebut. Ini clear banget ya, ini clear banget. Jadi LP itu ada pelapornya, tapi lucunya nggak ada terlapor. Sekali lagi ya, tidak ada nama terlapor. Jadi untuk para kuasa hukum yang kemarin sudah nyebut-nyebut nama, inisial dan sebagainya, hentikan tindakan-tindakan seperti itu tidak bagus ya untuk masyarakat. Karena ternyata tidak ada terlapornya. Jadi kalau tidak ada terlapornya saya nggak perlu jawab. Karena kalau saya menjawab, jangan-jangan saya nanti jadi saksi. Kalau jadi saksi dan saudara yang terlapor itu adalah saksi saudara saya, ya saya nggak boleh jadi saksi. Atau misalnya... Pemirsa, Roy Suryo CS penuhi panggilan Polda Metro Jaya terkait dengan kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Dalam pemeriksaan tersebut, Roy Suryo mendapatkan 24 pertanyaan dari penyidik. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo memenuhi panggilan Polda Metro Jaya di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum untuk melakukan klarifikasi. Pemanggilan ini merupakan tindak lanjut dari laporan hukum yang diajukan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terkait dengan dugaan penyebaran informasi mengenai penggunaan ijazah palsu. Dalam pemeriksaan, Roy Suryo menyinggung tentang pasal Undang-Undang ITE dalam pelaporan pada 26 Maret 2025. Dirinya mengingatkan jangan sampai memaksa menjalankan hukum yang tidak semestinya. Tapi benar, ya, saya juga terus ini clear banget ya, ini clear banget. Jadi LP itu ada pelapornya, tapi lucunya nggak ada terlapor. Sekali lagi ya, tidak ada nama terlapor. Jadi untuk para kuasa hukum yang kemarin sudah nyebut-nyebut nama, inisial dan sebagainya, hentikan tindakan-tindakan seperti itu tidak bagus ya untuk masyarakat. Karena ternyata tidak ada terlapornya. Jadi kalau tidak ada terlapornya saya nggak perlu jawab. Karena kalau saya menjawab, jangan-jangan saya nanti jadi saksi. Kalau jadi saksi dan saudara
yang terlapor itu adalah saksi saudara saya, ya saya nggak boleh jadi saksi. Atau misalnya yang terlapor itu adalah untuk pribadi, loh saya malah nggak boleh lagi itu untuk menjawab seperti itu. Daripada itu mubazir, ya lebih baik dari awal saya tanyakan terlapornya mana. Ya, ketika tidak ada terlapornya, ya sudah, saya senyum saja. Penyidik juga ngerti, ya Pak, nggak ada terlapornya, kita masukin. Nah, yang kedua adalah lokus dan tempusnya sudah jelas banget. Ya, terjadi di Jakarta Selatan, nggak ada Rabunya, tapi tanggal 26 Maret 2025. Udah, sepanjang tidak ada pertanyaan soal itu, ya nggak perlu kita jawab. Ya, karena itu pertanyaannya menyangkut soal itu. Kemudian yang paling penting lagi, saya juga mempertanyakan, ini kan ada pasal. Ya, di samping pasal 311, 310, 27 ayat A, ada juga pasal yang mau dimasukkan ke dalamnya, ya, pasal yang diselundupkan. Saya nggak tahu menyelundupkan siapa, ya gitu. Itu pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Kebetulan dulu saya ikut merancang Undang-Undang ITE bersama teman-teman yang lain. Pasal itu tujuannya, sekali lagi saya ulangi, adalah untuk transaksi elektronik supaya Indonesia itu diselamatkan dari perdagangan internasional dan kita bisa ikut. Bukan pasal untuk mempidanakan orang. Jahat sekali kalau ada orang menggunakan pasal itu untuk mempidanakan seseorang. Kayak dulu kasus Mbak Prita Mulyansari. Jahat sekali. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari mengatakan pihaknya telah memeriksa 24 saksi dalam kasus ijazah palsu Jokowi. Selain itu penyidik juga telah menyita bukti berupa flash disk berisi tautan dan sejumlah dokumen. Sampai dengan hari ini setidaknya ada 24 saksi yang telah diambil keterangan dalam tahap pendalaman di proses penyelidikan. Membuat laporan hingga saat ini ada beberapa barang bukti yang sudah diterima oleh penyelidik, antara lain ada 1 buah flash disk berisikan 24 link video YouTube dan konten pada media sosial X, ya. Kemudian ada beberapa dokumen fotokopi ijazah, kemudian ada printout legalisir dan juga ada fotokopi cover dari skripsi dan Di tengah polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, seseorang yang mengaku sebagai teman kuliah Joko Widodo angkat bicara. Dirinya mengaku sering berinteraksi dengan Jokowi di kampus UGM. Andi Pramaria merupakan salah seorang pejabat Widya Iswara di kantor Balatkop UKM Provinsi NTB yang mengaku sebagai teman kuliah Presiden ke-7 Joko Widodo. Mantan Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi NTB itu menyatakan siap menjadi saksi sejarah atas kehidupan perkuliahan Joko Widodo. Ia mengaku mengenal sosok Jokowi karena pernah menempuh pendidikan di fakultas dan tahun yang sama di Universitas Gadjah Mada. Teman saya teman, gitu kan. Satu fakultas nih. Satu fakultas, satu angkatan, gitu kan. Jurusan yang sama. Jurusan yang sama. Jurusannya sama juga. Jurusannya sama juga dengan Pak Jokowi. Kalau jurusannya beda, kan gini. Kalau di Fakultas Kehutanan UGM itu sebenarnya tidak ada jurusan. Kita mengaku jurusan itu karena kita itu memilih sendiri. Jadi misalnya Pak Jokowi konsentrasinya pada teknologi kayu, ya memang dia akhirnya ngakunya jurusan teknologi kayu. Kalau saya ngakunya jurusannya apa, silvikultur, karena saya pengennya itu dan saya memilih mata kuliah yang memang mengarah ke sana. Andi mengaku sering berinteraksi dengan Joko Widodo saat semester awal kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri angkat bicara soal polemik ijazah palsu Joko Widodo. Mega mengatakan cukup menunjukkan ijazah saja untuk menjawab tudingan soal ijazah palsu. Nah supaya Pak ini benar pinter atau ngerepek iki. Orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah bener apa enggak.
Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, ikut berkomentar soal tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Hal itu disampaikan Megawati dalam acara peluncuran buku di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Menurut Mega, persoalan tersebut bisa diselesaikan dengan mudah, yaitu cukup menunjukkan ijazah aslinya untuk membantah tudingan itu. Nah supaya Pak ini bener pinter atau ngerepek iki. Lah orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Lah kok susah amat ya. Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja, ini ijazah saya. Soal tudingan ijazah palsu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menutup pintu damai yang disidangkan di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah. Jokowi beralasan pintu damai ditutup lantaran dirinya merasa sangat terhina. Ya, ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Di tengah kontroversi ijazahnya yang dituding palsu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengunjungi rumah dosen pembimbing akademisnya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Video pertemuan ini diunggah Jokowi melalui akun media sosial pribadinya. Keduanya berbincang selama 45 menit terkait masa-masa saat Jokowi menempuh pendidikan di UGM dulu. Tim Liputan iNews melaporkan. PDI Perjuangan meminta para pendukung Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tidak perlu tersinggung atau baper usai pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri soal ijazah palsu. Menurut PDIP, Megawati tidak pernah menyebut nama Jokowi maupun secara fisik menyinggung soal ijazah palsu. Dalam pernyataannya, Ibu Megawati tidak pernah menyebut nama Jokowi dan juga tidak spesifik mau bahas soal isu ijazah palsu. Jadi pendukung Pak Jokowi tidak perlu baper ya. Karena apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati itu kan isu yang umum. Misalnya ada yang bertanya soal ijazah kita, soal umur. Soal umur misalnya ya tinggal tunjukin saja KTP. Soal ijazah yang tanya ya tinggal tunjukin aja ijazah aslinya. Jadi nggak perlu ribet, nggak perlu ribut sampai misalnya harus bawa ke masalah hukum, membuat repot banyak lembaga. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati sebagai orang tua, sebagai ibu kita, agar kita menyelesaikan persoalan itu damai-damai saja, jangan dibikin ribet, jangan dibikin ribut, sesuai dengan nilai-nilai musyawarah. Apapun masalahnya bisa kita ketemu, kita bisa silaturahim, kita bisa menyelesaikan tanpa keributan dan buang-buang energi yang tidak perlu. Pensiunan dosen Fakultas Kehutanan UGM Kasmujo menegaskan dirinya bukan dosen pembimbing skripsi Jokowi. Karena saat Jokowi kuliah, Kasmujo masih berstatus sebagai asisten dosen. Seorang pensiunan dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Kasmujo, jadi sorotan usai dikunjungi Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Jokowi menyebut Kasmujo adalah orang yang berjasa dalam kesuksesan skripsinya. Namun pria berusia 75 tahun ini mengaku dirinya bukan dosen pembimbing skripsi Jokowi, melainkan hanya dosen pembimbing akademik. Sebab saat Jokowi kuliah, Kasmujo masih berstatus sebagai asisten dosen. Tapi yang jelas saya bilang gini, terima kasih. Begitu datang saya terima kasih matur nuwun. Saya ditilii anak buah juru murid saya. Kalau saya dengan orang-orang bilangnya saya itu dosennya, saya gurunya. Kalau bilang yang lain-lain itu bukan tidak mau jawab, tidak bisa menjawab.
Sebelumnya Jokowi mendatangi kediaman Kasmujo Selasa lalu. Jokowi datang untuk bersilaturahmi dan bernostalgia terkait masa-masa kuliah. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, sidang dugaan kasus korupsi impor gula oleh terdakwa Tom Lembong kembali bergulir hari ini di Pengadilan Tipikor Jakarta. 2 saksi diperiksa di awal sidang termasuk anggota Komisi 6 DPR RI Rahmat Gobel. Salah satu saksi dalam persidangan yang dihadirkan diantaranya anggota Komisi 6 DPR RI Rahmat Gobel yang merupakan ex-direktur bahan pokok strategis Bakopstra Kemendak. Sidang sempat diwarnai interupsi lantaran Rahmat Gobel tidak ingat soal beberapa surat yang ia tanda tangani semasa menjabat sebagai Menteri Perdagangan periode 2014-2015. Interupsi dilayangkan tim kuasa hukum Tom Lembong hingga berujung ketegangan dengan hakim anggota Alvis Setiawan. Tim kuasa hukum Tom Lembong berinisiatif menampilkan surat yang pernah ditandatangani saksi Rahmat Gobel semasa menjabat Menteri Perdagangan. Namun, Ketua Majelis Hakim Denny Arsan Fatrika menolak. Selain Rahmat, jaksa juga menghadirkan ex-direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indasari Wisnuwardana. Menteri Perdagangan periode 2014-2015 Rahmat Gobel menjadi saksi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, kemudian perkara dugaan korupsi impor gula yang menjerat Tom Lembong. Kita kontrol di situ, Pak, karena untuk menjaga harga petani. Dalam persidangan tersebut, Gobel menjelaskan kebijakan importasi gula ketika dirinya menjabat. Selain itu, dirinya juga menjelaskan mengenai surat induk Koperasi Kartika yang kini induk Koperasi TNI AD. Namun, karena kerap mengaku lupa saat beri kesaksian, Gobel sempat ditegur Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Rahmat Gobel merupakan salah satu dari 13 saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari ini. Yang memang diaturnya oleh BUMN sendiri. Kemudian surat kepada koperasi ini 2 kali ya Pak ya, di bulan Juni dan di bulan Agustus 2015. Saya nggak ingat itu Pak. Kok nggak ingat semua ya? Udah lama Pak, saya nggak tahu Pak. Iya, saksi yang lain juga diperiksa juga Pak, kejadian 2014-2015 dan mereka bisa jelaskan. Tidak seperti Bapak lupa semuanya gitu. Iya, mohon maaf untuk itu. Cuma Bapak sendiri aja, sekian banyak saksi. Sementara itu menurut Tom Lembong, saksi Menteri Perdagangan periode 2014-2015 Rahmat Gobel menyebutkan ketika tidak terdapat ketentuan yang melarang, maka impor gula kristal mentah boleh dilakukan. Saya sangat mengapresiasi pernyataan Pak Rahmat Gobel, ya, pendahulu saya sebagai Menteri Perdagangan, ya, bahwa impor yang saya lakukan, yaitu impor gula mentah untuk diolah jadi gula putih itu boleh-boleh saja, ya, sah-sah saja, ya, tidak ada aturan yang melarang. Ya. Saya kan dituduh melanggar aturan dengan impor gula mentah, ya, bukan gula putih. Ya. Jadi tadi Pak Gobel sangat jelas, satu saksi dari Kemendak juga sangat jelas, tidak ada aturannya. Ya. Dan bahkan Pak Gobel bilang ya kalau memang ada kebutuhannya ya sah-sah saja untuk gula mentah diimpor, ya, kalau itu yang tersedia. Pemirsa, sidang lanjutan dugaan suap terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto kembali dilakukan pada hari ini. Jaksa KPK menghadirkan 2 saksi diantaranya ex-ketua KPK Hashim Asyari. Terdapat 2 saksi dihadirkan, antaranya adalah Hashim Asyari dan penyidik KPK Arief Budi Raharjo dalam sidang Hasto di Pengadilan Tipikor Jakarta. Sidang dijadwalkan mulai pukul 10 pagi yang dipimpin oleh Hakim Ketua Rios Rahmanto. Di sidang sebelumnya, jaksa KPK sudah memanggil penyidik KPK AKBP Rosa Purbo Bekti. Rosa yakin Hasto telah terlibat suap pada ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan demi kepentingan penetapan pergantian antar waktu mantan caleg PDIP Harun Masiku. Adapun Hasto didakwa atas dugaan perintah penyidikan terkait dengan penanganan kasus Harun Masiku. Hasto juga didakwa menyuap mantan ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan senilai 600 juta rupiah. Pemirsa, untuk mengetahui jalannya sidang dengan agenda pemanggilan saksi pada hari ini sudah terhubung dengan rekan kami Syahreza Zanski yang melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Baik, selamat siang Reza.
Apakah sidang masih berlangsung? Silakan. Ya, baik Nata dan juga pemirsa, selamat siang. Hari ini sidang lanjutan terdakwa Hasto Kristianto yang merupakan sekjen PDI Perjuangan kini masih berlangsung. Namun tampaknya Nata hari ini akan segera ditangguhkan menjelang adanya sholat Jumat tentunya. Ini pertanda dari beberapa personil daripada aparat kepolisian yang sudah mulai berjaga di pintu masuk keluar daripada ruang persidangan. Dan kini kami masih menunggu apakah nanti akan ditangguhkan pada beberapa waktu yang spesifik tentunya. Namun sidang kali ini masih berlangsung, Nata, dan perlu diketahui ada dua saksi yang dihadirkan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum KPK. Di antaranya ada mantan Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari dan juga tim penyidik KPK bernama Arief Budi Raharjo, yang kini untuk pemeriksaan lebih awal Arief Budi Raharjo maju terlebih dahulu di depan majelis hakim tentunya, yang sudah dimulai persidangannya pada pukul 9:38 waktu Indonesia Barat. Menarik, Nata, ada beberapa politisi PDI Perjuangan yang juga hadir seperti politisi senior Panda Nababan dan juga ada Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo yang datang untuk memberi dukungan terhadap rekannya yang merupakan terdakwa sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang diduga terlibat dugaan kasus suap pergantian antara waktu anggota DPR RI 2019-2024 dan juga adanya perintangan penyidikan yang dilakukan oleh Hasto terhadap Harun Masiku kasusnya tentunya. Dan perlu diketahui, Nata, ada beberapa keterangan menarik dari penyidik KPK pada hari ini di mana pihaknya menerangkan soal kronologis daripada operasi tangkap tangan yang terjadi pada 8 Januari 2020 yang mana ini berakhir dengan gagal. Tadi Arief menceritakan bahwasanya bersama rekannya Rosa Purbobekti sempat diintimidasi dan juga mendapat ataupun dihalau oleh beberapa gerombol penjaga di kawasan PT IKA ketika ingin melakukan operasi tangkap tangan terhadap Hasto dan juga Harun Masiku yang terdeteksi di Jakarta lalu ke kawasan PT IKA tentunya. Namun hingga saat ini kami masih menunggu, Nata, apakah nanti ada keterangan menarik dari Arief Budi Raharjo ataupun Hasyim Asyari yang belum dipanggil maju oleh pihak hakim. Namun bisa dipastikan hari ini ada dua saksi, Nata, yakni Hasyim Asyari dan juga Arief Budi Raharjo dari pihak KPK. Kembali ke Anda, Nata. Baik, terima kasih rekan Syahreza Zanski melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Informasi lainnya pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menyebut soal ukuran jeans 33 dan 34 lebih cepat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Menurutnya, konsumsi lemak berlebih dapat memicu timbunan lemak pada organ tubuh yang disebut visceral atau sehingga berisiko merusak organ tubuh seperti jantung dan juga hati dan ginjal. Pak Charles Honoris sebagai Ketua Komisi 2. Pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin soal pria dengan ukuran celana jeans di atas 32 atau 33 hingga 34 lebih cepat menghadap Allah Subhanahu wa taala menuai kontroversi. Publik berasumsi jika pria dengan masalah obesitas dipastikan memiliki umur pendek. Menkes pun menjelaskan maksud pernyataannya, jika konsumsi lemak berlebih dapat memicu timbunan lemak pada organ tubuh, seperti jantung, hati, dan ginjal, yang disebut visceral fat. Keberadaan visceral fat dapat mengeluarkan proinflamasi sitokin, berupa interleukin 6 yang dapat merusak organ tubuh. Dengan begitu, tubuh akan mudah terserang penyakit yang beresiko mendekatkan diri dengan kematian. Visceral fat ini bahaya karena dia mengeluarkan proinflamasi sitokin seperti interleukin 6, ada yang namanya TNF alpha 6, itu semuanya dikeluarkan, itu merusak organ. Jadi memang sebaiknya kita harus menurunkan BMI kita di bawah 24. BMI 24 kan susah ngomongnya. Yang lebih gampang adalah lingkar perut laki-laki di bawah 90, lingkar perut wanita di bawah 80. Agar bisa hidup lebih sehat, Menkes meminta masyarakat menjaga body mass index atau BMI di bawah angka 24 untuk kategori normal. Untuk ukuran lingkar perut bagi laki-laki harus di bawah 90 cm dan di bawah 80 cm untuk perempuan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Pemirsa, Bakamla RI bersama dengan Satgas TNI gagalkan pengiriman 25 CPMI non-prosedural ke Malaysia. Pengiriman calon pekerja ilegal menuju Taiwan, Malaysia melalui pelabuhan Tunon, Taka, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara berhasil digagalkan oleh tim Bakamla RI dan Satgas TNI pada Kamis dini hari. Penangkapan dilakukan saat tim gabungan Bakamla RI dan Satgas TNI melakukan pemeriksaan terhadap KM Bukit Siguntang yang datang dari Tarakan. Dari hasil pemeriksaan teridentifikasi sebanyak 17 CPMI NP, 12 laki-laki dan 5 perempuan. Terdapat juga 8 orang lainnya, yakni 2 laki-laki dan 6 perempuan yang sempat melarikan diri saat hendak dibawa ke BP3MI. Namun identitas berupa KTP mereka berhasil dipegang tim gabungan. Para CPMI NP yang mayoritas berasal dari Nusa Tenggara Timur dibawa menuju kantor BP3MI untuk menjalani proses verifikasi dan juga pendataan resmi di bawah koordinasi BP3MI.